Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian kitab Bulughul Maram. Kita masih di bab Mawaqitus Shalah yang menjelaskan tentang hadis-hadis ya, yang menjadi dasar penetapan ya, waktu sholat. Hari ini kita akan mengkaji ya hadis ini 163, riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wala sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun alaihi. Oh, ini sepertinya sudah kemarin ya, minggu lalu sudah. Maaf, salah. Oke, ini. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salatu wa fajrun tahrumu fihi as-salatu ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakimu wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua macam. Fajrun yuharrimu at-ta'ama. Fajar yang menyebabkan makan itu ya menjadi haram. Ya. Wa tahillu fi as-salatu, dan halal di dalam fajar tersebut sholat. Ya, maksud dari fajar yang pertama ini adalah fajar sodik ya, fajar sodik. Jadi fajar sodik ini adalah fajar, waktu keluarnya fajar itu ya, yang ketika fajar ini keluar, makan itu menjadi haram ya. Ini dalam konteks puasa maksudnya ya. Jadi sudah nggak boleh makan lagi, haram makan saat itu gitu ya. Nah, kalau masih fajar kadzib ya, istilahnya itu masih boleh ya, masih boleh sahur, masih boleh makan ya, karena batas awal dari puasa ya, ya sejak fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, fajar shadiq ini yuharrimu at-ta'ama, mengharamkan makanan ya, kalau kita sedang berpuasa. Wa tahillu fi as-shalah, dan halal di dalam ya, setelah fajar shadiq ini muncul, sholat menjadi halal. Maksudnya sholat di sini adalah sholat subuh ya. Halal di sini ya artinya ya boleh dilaksanakan sholat subuh di situ.
Nah, ini menunjukkan ya batas awal dari sholat subuh, yaitu ketika muncul fajar sodik. Ya, ketika muncul fajar sodik. Wa fajrun tahrumu fihi as-shalah. Dan fajar yang haram di dalamnya sholat. Sholatus subhi maksudnya adalah sholat subuh. Wa yahillu fihi at-ta'am, dan halal di setelah waktu ini gitu ya, makanan. Jadi maksud dari fajar, dari kata-kata wa fajrun tahrumu fi as-shalah ya, ini adalah terbitnya matahari ya, kalau tidak salah terbitnya matahari, di mana ya kalau matahari terbit ini ya orang nggak boleh sholat ya, orang nggak boleh setelah sholat subuh maksudnya ya, itu tidak boleh sholat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah tentunya, wal Hakim, dan Imam Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak, wa shahhahahu, dan kedua ahli hadis tersebut menilai hadis ini berkualitas sahih ya, berkualitas sahih. Nah, ini agak unik juga ya, muhakiknya Dr. Al-Fahal ini menilai hadis ini dhaif. Ya, seperti di catatan kaki ini, dhaif. As-shawabu annahu mauqufun. Akhta'a fi raf'ihi Abu Ahmad Az-Zubairi. Nah, Dr. Al-Fahal ini menilai bahwa yang benar itu adalah mauquf, bukan marfu. Kalau tadi kita lihat ya, qala Rasulullah. Ini kata-katanya Rasulullah. Kalau hadis mauquf itu ya artinya kata-kata sahabat, kata-katanya sahabat Ibnu Abbas saja, nggak sampai pada kata-kata Rasulullah. Jadi kalau dimarfukan statusnya dhaif. Tapi kalau mauquf ya oke, nggak ada keterangannya di sini, mohon maaf. As-shawabu annahu mauqufun. Yang benar ini adalah hadis mauquf. Akhta'a fi raf'ihi Abu Ahmad Az-Zubairi. Yang memarfukan ini ya, tapi salah ya, adalah seorang rawi bernama Abu Ahmad Az-Zubairi. Keterangannya dalam kitab Al-Jami' fil Ilal wal Fawaid. Nah, terkait dengan fikihnya ya, hadis ini menjelaskan tentang awal waktu sholat subuh ya. Kalau kita belajar kitab fikih ya, kita akan diajarkan ya bahwa waktu subuh itu mulainya ya fajar sodik gitu ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Fajrun al-fajru fajroni, fajrun yukarrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-shalah. Itu fajar yang menyebabkan makan itu menjadi haram gitu ya, nggak boleh lagi. Dan sholat di dalamnya itu halal ya, boleh. Nah, ini maksudnya adalah sholat subuh gitu ya. Kalau sebelum masuk fajar ini ya belum boleh, sholat subuh belum boleh, belum sah. Nah ini, jadi waktunya waktu pertama masuk adalah fajar tadi ya. Yang kedua adalah fajr tahrumu fihi as-shalah. Jadi sholat subuh ini menjadi haram dilakukan, ya nggak boleh dilakukan di situ ya. Ketika muncul fajar yang berikutnya, ya maksudnya adalah tulung syamsi, ya terbitnya matahari. Jadi terbitnya matahari di sini digunakan istilah fajrun juga, ya digunakan istilah fajrun, tapi maksudnya adalah
tulu'us syamsi. Nah, ini menjelaskan tentang akhir waktu sholat subuh. Nah, kira-kira ya seperti itu. Walil hakimi fi hadithi Jabirin radhiyallahu an nahwuhu. Wa zada fil ladzi yuharrimu at-ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq. Wa fil akhir innahu wa fil akhir innahu kadzana bisirhan. Imam Al-Hakim ya dalam Mustadraknya ini juga punya riwayat yang senada dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ya. Nah, ada keterangan tambahannya ya, fil ladzi yuharrimu at-ta'am, tentang fajar yang kedua ini ya, alladzi yuharrimu. Fajar yang pertama ya, fajar yang pertama artinya fajar shadiq. Fajar shadiq itu apa? Dalam riwayatnya Imam Al-Hakim ada tambahan keterangan innahu yadhabu mustatilan fil ufuq. Wa fil akhari innahu kadzana bisirhan. Jadi pola dari fajar shadiq itu ya yadhabu mustatilan fil ufuq. Jadi di angkasa gitu ya, dia memanjang ya. Dia memanjang. Mustatilan ya, mustatilan ini ya bisa jadi memanjang dari merata gitu ya, dari utara ke selatan ya. Ini ciri dari fajar shadiq. Nah, wafil akhari dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat Imam Al-Hakim, innahu kadzana bisirhan. Dia seperti ekor dhi'ab ya. Dhi'ab ini artinya serigala atau ya serigala. Nah, Dhi'bu serigala. Ya, kata Nabi Sirhan. Sirhan ini nama lain dari serigala gitu ya. Jadi mungkin memanjang ya, memanjang bentuknya itu seperti ekor serigala memanjang berwarna celeret-celeret putih. Nah, itu riwayat keterangan tambahan gitu ya dalam riwayat Imam Al-Hakim. Ini sama, maksudnya menjelaskan tentang fajar itu gitu ya. Nah, nanti kalau di dalam keterangan yang lain fajar kadzib ya, lawannya fajar shadiq itu berbentuk apa namanya? Memanjang ke atas ya. Vertikal ya. Tetapi setelah nampak ya fajar itu kemudian gelap lagi. Nah, berbeda dengan fajar shadiq. Fajar shadiq ini merata ya, memanjang dari utara ke selatan. Jadi celeretnya itu horizontal begitu, bukan vertikal. Dan setelah itu terang ya. Setelah itu terang. Ini nggak bohong gitu. Fajarnya nggak hoax. Nah, ini batas waktu apa namanya, awal mula waktu sholat subuh sampai kepada fajar selanjutnya, artinya sampai tulu syamsi, yaitu sekitar 1 jam mungkin ya, 1 jam sekitar. Jadi ada awal waktu ya, ada akhir waktu gitu ya. Hadisnya sahabat Ibnu Abbas tadi dan sahabat Jabir bin Abdullah tadi. Hadis berikutnya wani bin Mas'udin dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakimu wa sahhahahu. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah pernah berkata,
afdalul a'mal as-sholatu fi awwali waktiha. Artinya amalan yang paling utama adalah sholat pada awal waktu, ya, pada awal waktu. Jadi kalau tadi waktu subuh itu ya ada awalnya, ada akhirnya. Nah, di antara dua waktu ini ya sebenarnya boleh memilih di awal, di tengah ya, sebelum waktunya habis. Ya, itu boleh dilakukan di situ ya, di dalam waktu itu. Nah, tetapi Rasulullah ya di sini menjelaskan tentang dari ketiga waktu ini ya, awal, tengah, akhir sholat subuh ini ya, waktu subuh ini, mana yang lebih utama? Di tengah-tengahnya kah? Di akhirnya kah? Atau di awalnya? Berdasar hadis ini, yang paling utama ya di awal waktu. Ya, ketika masuk waktu sholat subuh ya langsung sholat. Kemudian kalau sholat duhur juga begitu ya, ada awal waktu, ada tengahnya, ya ada akhirnya. Mana yang lebih utama? Ya yang awal. Ya, kecuali kemarin ya hadisnya ketika suasana panas banget, maka dianjurkan untuk ibrad ya, mengakhirkan sholat duhur sampai ya suasananya menjadi dingin ya, suasananya menjadi dingin. Nah, ini hadisnya berlaku umum ya, afdalul a'mal as-sholatu fi awwali waktiha, bahwa sholat di awal waktu ya itu adalah yang lebih utama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dan Imam Al-Hakim. Ya. Imam Al-Hakim. Wa shahhahahu, kalau Imam At-Tirmidzi berarti dalam Sunan At-Tirmidzi, kalau Imam Al-Hakim berarti dalam Mustadraknya Imam Al-Hakim. Wa shahhahahu, dan keduanya menilai hadis ini sahih gitu ya. Nah, terkait dengan afdholiyah ini ya, afdholiyah ini bisa jadi ya bermakna anjuran gitu ya, bermakna anjuran. Tetapi dia bisa jadi maknanya adalah sunnah gitu ya, dianjurkan kalau dilakukan di awal waktu. Bisa jadi sebenarnya adalah ya sebenarnya mubah gitu ya. Mubah cuman ada keutamaannya saja. Ya, boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu. Yang penting waktunya belum habis gitu ya. Nah, ini tentu saja hukum dasarnya adalah mubah. Nah, afdal di sini dengan demikian dia bisa jadi berarti di bawah sunnah. Gitu ya. Bisa jadi di bawah sunnah atau justru sunnah itu sendiri. Nah, ini muhtamil arti kata afdalul a'mal ini. Wa asluhu fis sahihaini. Nah, hadis ini sebenarnya ya juga ada di dalam ya sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, cuman ada keterangan lain ya bahwa redaksinya itu bukan fi awali waktiha, tetapi ala waktiha. Ya, ala waktiha. Ala waktiha ini berarti yang penting di dalam waktu, ya tidak harus di awal gitu ya. Nah, ini tentang afdoliyahnya saja sih, mana yang lebih utama dibanding yang lainnya. Intinya ya panjang waktu sholat itu ya cukup panjang. Wa'an Abi Mahdzurata, dan hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Abu Mahdzurah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, awal waktu itu tempat ridhonya Allah. Jadi kalau orang sholat di awal waktu, ya, dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Wa ausatuhu rahmatullah. Tengah-tengahnya waktu
itu adalah rahmatnya Allah. Jadi orang kalau sholatnya di waktu yang tengah-tengah, dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Wa akhiruhu afullah. Nah, orang yang sholatnya di akhir, ya dia dapat ya afullah, permaafan nya Allah gitu ya. Akhrajahu ad-Daruqutni bisanadin dhaifin jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif sekali. Dhaif jiddan afatu Ibrahim bin Zakaria. Muttafaqun ala dha'fihi asyadid. Perawinya ya ada yang bernama Ibrahim bin Zakaria. Ini disepakati dhaif sekali gitu ya. Nah, dalam keterangan lain dalam syarahnya misalnya ya dikatakan sebagian perawinya itu ya apa namanya sampai ke derajat kadzabin al-kibar ya. Kadzabin al-kibar, pendusta yang apa namanya? Yang paling besar gitu ya. Jadi ada perawi yang bernama Ya'qub bin Walid al-Madani. Ada yang mengatakan kana minal kadzabin al-kibar wa kadzabahu Ibnu Ma'in wa tarakahu An-Nasa'i wa nasabahu Ibnu Hibban ilal wad'i. Bahkan ada yang mengaitkan ya salah satu perawinya sebagai seorang pemalsu hadis ya. Disepakati kedhaifannya yang syadid ya, tetapi tidak disepakati bentuknya apa? Matruk, maudhu ya, wadiul hadis ya, atau dhaif seperti apa? Ada juga yang mengatakan muttaham ya. Nah, ini beda-beda, tapi intinya ada perawi yang dhaif sekali yang menyebabkan kualitasnya menjadi dhaif sekali. Nah, hadis ini menjelaskan ya secara umum sebenarnya menjelaskan waktu-waktu sholat juga ya. Jadi di antara awal, tengah, sama akhirnya waktu itu sebenarnya kalau kita lihat hadis sebelumnya itu boleh saja dilakukan di awal waktu, di tengah waktu, dan di akhir waktu. Ya. Masing-masing punya keistimewaannya ya kalau dalam perspektif ya hadis ini. Kalau di awal waktu berarti orang akan mendapatkan ridhonya Allah. Kalau di tengah waktu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau di akhir waktu akan mendapatkan ya permaafannya Allah. Oke, kualitasnya tadi sanadin dhaifin ya, siddan. Walid Tirmidzi min hadits Ibnu Umar nahwu. Imam At-Tirmidzi punya riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar ya. Dunal ausat, tanpa keterangan ausat. Jadi awaluhu ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Yang al-ausatnya itu enggak ada. Wa ausatuhu apa tadi itu? Rahmatullah itu enggak ada. Wa huwa dhaifun aidan. Ya. Nah, ini juga dhaif kualitasnya. Nah, jadi ini hadis ini ya sebenarnya hanya menjelaskan lebih lanjut ya tentang macam-macam waktu sholat tadi itu. Ada yang awal waktu, ada yang akhir waktu ya. Jadi digunakan untuk menjelaskan saja karena ya ini dhaif gitu ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata ba'dal fajri illa sajdataini. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la sholata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada sholat ya setelah fajar kecuali dua sujudan. Dua sujudan. Apa maksudnya dua sujudan? Nanti. Akhrajahu al-khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 gitu ya. Ilan Nasai, kecuali Imam An-Nasai. Wa fi riwayati Abdur Razzaq la sholata ba'da tulu'il fajri illa rak'atayil fajri. Bahwa
maksud dari la sholata ba'dal fajri ila sajdataini ini adalah tidak ada sholat sunnah ya selain sholat sunnah qobliyah subuh ya. Artinya orang sudah nggak boleh sholat tahajud ya ketika waktunya sudah ba'dal fajri, ba'da fajar shadiq ya, setelah waktu sholat subuh masuk. Nah, hanya boleh sholat sunnah fajar ya, sholat sunnah fajar. Wal hadis dalilun ala tahrimin nafilah ba'da tulu'il fajri qabla sholatihi illa sunnatal fajri. Kalau dalam kitab Subulus Salam ya dinyatakan bahwa hadis ini menjadi dalil keharaman sholat sunnah nafilah setelah masuk waktu subuh ba'da fajri. Qabla sholati sebelum ya orang melaksanakan sholat subuh itu nggak boleh sholat sunnah ya illa sunnatal fajri kecuali sholat sunnah fajar qobliyah subuh. Nah, seperti itu. Wa mithluhu liddaruqutni an ibni Amri bin al-As. Hadis yang senada, ya, kalau tadi dinilai dhaif, hadis yang senada diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari ibnu Amr ibnul As, Abdullah bin Amr bin al-As. Ya. Sama hadisnya seperti itu tadi. Wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra tsumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fa sa'altuhu fa qala syughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri fa shallaituhuma al-ana qultu afanaqdihima idza fatatna qala la akhrajahu Ahmadu. Diriwayatkan dari Ummi Salamah ya, beliau mengatakan Rasulullah sholat asar ya, pernah sholat asar. Tsumma dakhala baiti, kemudian beliau mengunjungi rumah saya. Nah, di dalam rumah fasalla raka'ataini, beliau sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat. Yang kita tahu ya, kalau dalam fikih yang sudah jadi sholat 2 rakaat ya, sholat setelah sholat asar itu kan nggak boleh ya, termasuk waktu yang dilarang dilaksanakan sholat. Tapi Rasulullah pernah melakukannya ya, sholat setelah sholat asar. Nah, di sini Ummi Salamah ya, Ummu Salamah pernah ya menemukan ya kasus semacam itu. Beliau merasa janggal, akhirnya bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau sholat 2 rakaat seperti itu wahai Rasulullah? Ini sholat apa begitu kira-kira? Lalu dijawab oleh Rasulullah, faqala syughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri. Aku terlewatkan ya, tersibukkan sehingga tidak sempat sholat 2 rakaat ba'da zuhur, artinya ba'diyah zuhur. Fasallaituhuma al-ana. Lalu saya melaksanakan ya, kedua sholat itu sekarang ini setelah sholat asar. Qultu. Lalu Ummu Salamah ya bertanya lagi, afanaqdihima idza fatatna, apakah kami harus menggantinya? Ya, apakah kami perlu mengkodoknya? Ya, mengkodok 2 rakaat itu ya ketika kami kelewatan ya, kelewat nggak mengerjakan ba'diyah zuhur. Apa jawaban Rasulullah? Qala la, tidak. Ya nggak harus ya, nggak perlu juga gitu ya. Akhrajahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam catatan kakinya ya dijelaskan dhaifun li illataini. Dhaif karena ada 2 illat. Dan seterusnya ya, intinya hadisnya ya dhaif. Nah, kalau kita baca syarahnya ya, syarah hadis ini bahwa al hadis dalilun ala ma salafa min annal qada fi dzalikal waqt
kana min khasaisihi, bahwa kodok sholat sunnah gitu ya, yang kelewatan, yang nggak terlaksanakan, itu adalah termasuk khususiyah Rasulullah. Ya, karena di sini Rasulullah dikatakan afanaqdihi ma idza fatanna qala la. Kalau umatnya itu nggak perlu kodok, kalau sudah lewat ya sudah gitu ya. Kalau sudah lewat ya sudah, berdasarkan ya hadis ini. Jadi mengkodok sholat di luar sholat sunnah, maksudnya selain apa namanya umatnya Rasulullah ya, ya ini bukan satu keharusan, tapi bagi Rasulullah ya ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi termasuk khususiyahnya Rasulullah gitu ya. Ya kalau di dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah ya, kalau kita punya keistiqomahan ya, keistiqomahan melakukan sholat sunnah, kemudian ada satu hari di mana kita tidak sempat mengerjakannya, menurut sebagian pendapat ya, itu masih bisa dikodok ya, masih bisa dikodok. Jadi dasarnya kemungkinan ya hadis ini juga gitu ya. Cuma dipahami bahwa maksudnya ya kodok di sini adalah bukan sesuatu yang wajib, yang harus gitu ya. Jadi kalau Rasulullah di sini karena punya wazifah, punya kebiasaan sholat sunnah ba'diyah gitu, kemudian ternyata ada satu hari yang sholat ba'diyah itu kelewat, ya beliau mengkodoknya. Ya, beliau mengkodoknya. Ini bisa jadi menjadi dasar ya dari pendapat, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita biasa sholat duha ya, kemudian ada kesibukan kemudian kita nggak melakukannya, nah itu ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa boleh dikodok ya kalau sudah melakukan. Untuk orang yang istiqomah ya, kalau nggak istiqomah ya nggak perlu dikodok juga ya. Wali Abi Dawud an Aisyata bimaknahu. Dari Imam Abu Dawud ini juga punya riwayat ya dari Sayyidah Aisyah yang maknanya sama seperti itu. Oke, sudah habis ya hadis di bab al-mawaqit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini kita ada pertanyaan nggak ya? Saya Ustaz. Ya, silakan Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hadis tadi yang terakhir yang dipaparkan Ustaz, jika seseorang sudah terbiasa melakukan sholat sunnah, terus kemudian ketinggalan ya, mungkin karena mengejar jamaah gitu ya, sehingga tidak sempat mengerjakan sholat sunnah tersebut. Nah, tapi kalau seandainya misalnya sholat sunnahnya adalah sholat sunnah qobliyah subuh gitu, terus tidak mengerjakan gitu, karena terbentur tadi itu jamaah subuh. Nah akhirnya mengerjakan sunnahnya itu setelah sholat subuh apa itu. Sedangkan kan setelah sholat subuh, fardu setelah subuh tidak ada sholat sunnah. Itu gimana Ustaz? Apa berlaku juga hadis tersebut? Terima kasih Ustaz. Sepertinya kalau mengikuti qaul tsani, pendapat kedua gitu ya dalam mazhab Syafi'i, ya bisa aja gitu ya. Bisa diperbolehkan. Tetapi kalau dalam Al-Minhaj, seingat saya ya, pendapat yang kuat itu ya tidak ada qadha ya, tidak ada qadha untuk sholat sunnah yang sudah terlewat. Karena penjelasannya tadi ya, min khosoisi an-nabi ya, merupakan khususnya nabi yang untuk urusan mengqadha sholat sunnah yang kelewat ini. Itu pendapat yang masyhur, yang kuat begitu ya. Nanti mungkin bisa saya pastikan lagi, saya cek lagi. Kalau pendapat yang kedua gitu ya, pendapat alternatif, pendapat sebagian ulama yang membolehkan qadha untuk sunahnya apa juga
berlaku untuk konteks tadi. Ya, sepertinya ya berlaku ya untuk pendapat kedua. Seperti itu. Jadi masalah khilafiyah sebenarnya ini. Kalau untuk yang duha tadi, artinya kebolehannya itu bisa dilakukan saat setelah duhur, misalnya apa begitu, Ustaz? Yang dimaksud? Ya, Oh gitu. ya, betul. Ya Yang kadang-kadang namanya perempuan sholat qadha, terbentur pasti urusannya kan dapur gitu ya sebenarnya. ya betul. Kadang udah niat banget tapi kok nggak selesai-selesai, akhirnya aduh ya Allah gitu, sampai lupa tahu-tahu habis waktu. Jadi boleh Ustaz ya untuk dikerjakan pada saat setelah sholat duhur. Ya, boleh. Bahkan tadi itu ya, yang namanya sholat qadha itu ya nggak ada waktu yang dilarang bahkan ya. Di waktu yang kalau secara normal dilarang, misalnya setelah asar, setelah subuh, untuk sholat qadha ya itu dibolehkan, ya. Tidak berlaku untuk sholat qadha gitu. Seperti itu ya sederhananya. Iya. Oke, terima kasih Ustaz penjelasannya. Siap. Pak Suripno ini sepertinya sudah angkat mic ini. Iya. Tadi mau saya tanyakan yang itu sebenarnya, tapi udah ditanyakan ya udah. Sudah terwakili ya Pak. Ya. Karena itu banyak dilakukan Pak Ustaz. Ustaz nanya. Oh, Ustaz. Kalau yang qadha sunnah sebelum subuh itu banyak dilakukan ya. Tapi melakukannya juga pada saat setelah sholat subuh gitu Pak maksudnya? Iya, jadi selesai sholat subuh, selesai zikir ya, wirid gitu, langsung aja. Atau wirid cepat atau wirid lama gitu. Tapi bisa jadi apa namanya, bukan sholat sunnah qadha Pak, bisa jadi sholat sunnah isyraq ya. Kalau isyraq itu biasanya kan agak jauh dari subuh Pak Ustaz. Oh iya. Karena ini Ya. selesai subuh gitu. Oh, yang selesai subuh. Iya, selesai sholat subuh. Dan dia pada saat sholat subuh dia belum sempat mungkin ya. Saya lihat itu begitu dia masuk musola udah sholat kan. Dia langsung gabung sholat gitu. Iya benar Pak. Nanti sebenarnya harus diperhatikan juga, beliau itu sudah istilahnya istiqomah ya, setiap hari sholat qobliyah subuh atau enggak. Karena kalau qaul tsani tadi itu pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i itu, syaratnya mereka harus istiqomah gitu loh. Ya, bukan nggak pernah sholat qobliyah kemudian ketika sudah lewat dia mengqadha, itu tidak berlaku ya, tidak berlaku yang seperti itu. Ya, mungkin ya. Ya moga-moga mereka istiqomah. Ya itu mungkin. Saya sering lihat gitu kalau apa namanya. Ya mohon maaf nih, waktu saya di Saudi dulu kan, apa namanya. Kalau sholat subuh itu kan ya sambil kerja, artinya di dalam waktu kerja gitu ya. Nah, jadi kerja itu kan kerjanya ya namanya kerja, mau sholat menyita waktu lah untuk masih dalam kerja, kemudian kita mau ngejar sholat subuh, buru-buru nggak sempat sholat sunnahnya gitu. Nah akhirnya dia mungkin dapat sunnahnya itu setelah subuh gitu kan, langsung itu. Jadi setelah sholat subuh selesai, padahal dia mungkin malah nggak wirid, mundur dia nyari posisi, langsung sholat 2 rakaat. Nah, habis itu baru dia ya agak rileks gitu. Oke. Siap. Boleh bertanya lagi Ustaz sedikit aja. Tadi tentang sholat isyraq itu. Batas awal itunya dari mulai jam berapa terus akhirnya sampai jam berapa gitu kira-kira Ustaz? Kisarannya gitu, awal sampai akhirnya jam berapa? Ya, sholat isyraq itu hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi ya kalau tidak salah. Man sholla al-fajr fi jama'atin tsumma dzakarallah ya, tsumma qa'ada tsumma dzakarallah hatta tatlu'a asy-syamsu ya. Ini falahu
ajrun ya ka ajri hajatin wa umrotin tamatan tamatan tamatan. Barang siapa sholat fajar ya sholat subuh fi jamaatin ya atau jamaah dalam secara berjamaah, kemudian dia duduk ya di tempat dia sholat itu berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Fasolar rakaat ini kemudian dia sholat 2 rakaat. Falahu ajrun ka ajri hajatin wa umrotin. Maka dia dapat pahala seperti pahala dan umroh. Tamatan, tamatan, tamatan. Secara ya berkurang sedikit pun lah ya. Tidak berkurang sedikit pun. Nah ini menurut sebagian ulama, sholat 2 rakaat yang dilakukan dalam waktu ini setelah subuh ini ya, itu adalah namanya sholat sunnah isyraq. Ya. Nah ini dilakukan setelah matahari terbit ya sekitar 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit naik sedikit ya itu biqadri rumhin ya biqadri rumaihin atau biqadri rumhin sepanjang setengah tombak apa 1 tombak ada yang mengatakan begitu. Artinya sekitar 10 atau 15 menit setelah matahari terbit, setelah waktu subuh habis. Jadi enggak pas matahari terbit itu bukan, karena itu waktu yang enggak boleh ya, enggak boleh sholat. Jadi ditunggu sampai naik sekitar 1 tombak ya sekitar 10 atau 15 menit baru melaksanakan ya sholat sunnah ini gitu ya. Nah ini ada yang menyebutnya sebagai sholat sunnah namanya. Isyraq ini artinya terbit ya matahari terbit. Syuruk ya. Syuruk ya syuruk. Nah sebagian ulama ya menyebut dengan nama itu gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan ini ya sholat duha ya sholat duha. Sholat duha paling awal gitu. Ya di waktu yang paling awal 2 rakaat ini maksudnya sholat duha ini yang paling awal ini gitu ya. Tetapi kalau Pak Kiai Ali Mustafa Yakub hanya menyebutkan 2 rakaat aja, sholat sunnah 2 rakaat, tidak dinamakan duha, tidak pula dinamakan isyraq. Kenapa? Karena dalam hadisnya memang pasal rakaat ini nggak disebutkan sholat duha atau sholat apa gitu namanya, ya nggak ada namanya. Nah, terus apa itunya Ustaz? Lafadznya apa yang kita sebut? Ya, mutlak itu aja. Ya kalau dalam fikih ya ini kategorinya sholat sunnah mutlak. Usolli sunnah ya kata ini lillahi ta'ala. Jadi paling enak ya mutlak. Mutlak itu artinya tidak dikhususkan ya. Itu dikhususkan gitu. Cuman syaratnya itu Pak Ustadz kalau kita mungkin ya yang sering kita praktekkan itu kalau kita duduk di masjid gitu. Setelah sholat subuh kemudian kita apa zikir, baca Quran atau ngaji, biasanya ngaji kalau saya. Nah, nanti setelah selesai ngaji biasanya kan saya kalau di sini ngaji jam habis subuh sampai jam 6 lah. Nah, itu jam 6 itu ada masuk syuruk itu. Maka sekarang sholat fajar itu apa? Sholat sunnah syuruk itu. Tapi kalau kita di rumah itu, apakah pakai waktu itu juga? Masalahnya kan gitu. Ya, sama Pak. Sama. Waktunya sama. Jadi kalau terkait dengan waktu syuruk ini bisa dilihat di kalender itu ya. Kalendernya Kemenak atau yang ada jadwal sholatnya itu. Biasanya sebagian kalender itu ada waktu subuh, waktu terbit, waktu syuruk ya. Nah, ini ada waktunya gitu di sebagian kalender. Itu hasil ilmu falak, ilmu hisab gitu ya. Itu bisa biasa ada di kalender. Mungkin itu. Berarti kalau kita di rumah pun boleh juga Pak Ustadz ya mengamalkan sholat syuruk itu istilahnya kan? Ya, boleh saja, boleh saja. Karena kalau di masjid saya nih, bahwa sekarang ini kalau sholat waktu duha ya, bukan waktu syuruk. Waktu duha itu dimulai sekitar jam 6.42 lah, 41. Oke.
Kalau syuruk itu kan sebelumnya jauh gitu. Jadi Ya, ya. 45 menit, 40 menit atau 30 menit dari waktu awal duha. Duha lah. Kalau syuruk kan katanya awal duha. Ya. Maka biasanya kalau saya prakteknya ya kalau saya di rumah ya mungkin nunggulah jam 7 kurang 20 atau jam 7 kurang seperempat biar Ya. afdol. Dulu Pak Kiai saya juga begitu, Pak Kiai Wahid Masyuri itu. Paling ya jam 7 beliau baru turun ya dari mihrabnya, dari masjidnya. Ya. Jadi udah agak siang juga Agak sih. siang ya jadi nggak apa. Cuma kalau ya itu saya kalau pas ngaji nih sholat ya adalah kira-kira jam 6 selesai ngaji, tunggu 10 menit sholat suruh pulang gitu. Ya, siap. Ibu Nur Ida sepertinya angkat mic ini. Iya Ustadz. Ustadz mau nanya, ini mungkin sedikit keluar konteks mungkin. Jadi kan Ya, sholat duha itu kan di kantor, sementara kan itu jam kantor ya. Sempat izin sama atasan, maksudnya Bu, sama yang punya perusahaan gitu. Boleh nggak kita sholat sunat menggunakan jam di dalam jam kantor? Terus dijawab lewat HRD itu semua karyawan kalau mau sholat sunat harus di luar jam kantor, berarti kan nggak boleh gitu ya. Terus ya. menurut Ustadz itu apakah kalau kita masih ngeyel sholat itu kira-kira diterima nggak ya Ustadz? Atau sebaiknya nggak usah sholat? Apa gimana ya? Atau ada hadisnya nggak sih? Ya, Atau sebaiknya gimana gitu kita? Maksudnya kan satu ya. sisi Sholat kita sunnah ini ingin kan, sholat sunat gitu. ya, ya karena kita kan ada perjanjian gitu ya, Iya, oh. ada kontrak di awal untuk ya bekerja sesuai dengan jam dan seterusnya gitu. Nah, memenuhi janji ya itu kan bagian dari perkara wajib ya, perkara wajib. Wa aufu bil ahdi ya. Dan tunaikanlah ya janji kesepakatan kalian gitu. Ada sebagian ya madhab yang mewajibkan ya menunaikan janji ini. Yang kedua, ya, jadi wajib. Kalau sholat sunnah, ya namanya sunnah itu kan kalau dilakukan akan membuat kita dapat pahala. Kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa, nggak dosa gitu ya. Nah artinya kalau ada katakanlah bertentangan ya, bentrokan antara yang wajib dengan yang sunnah, ya diprioritaskan yang wajib dulu ya. Diniati menunaikan kewajiban itu sudah pahala itu. Sudah pahala. Nah, Gitu ya bagaimana Ustadz. dengan Jadi sebaiknya ditinggal aja ya. ya sebaiknya ditinggal saja kalau saya ya. Oke, terus kalau misalkan Ustadz kan itu sholat duha ya, itu berlaku nggak kalau misalkan kita kan kalau istirahat itu kan hak kita kan, jadi kita boleh ngapain aja mau sholat kayak mau apa kayak gitu kan. Nah itu Ya, misalkan duhanya dipindah ke situ itu bisa nggak sih? Kayak maksudnya kayak Nabi tadi kan dia dipindah ke setelah asar gitu sholat ya, dia duhurnya gitu. Itu ya, sementara kan namanya duha kan itu udah bukan duha gitu waktunya. ya betul. Ya tadi Bu, kalau apa namanya pendapat yang kuat, sholat sunnah yang sudah kelewat itu ya tidak perlu dikodok. Ya, tidak ada kewajiban mengkodoknya juga. Ya. Memang ada sebagian pendapat ya di kalangan ulama yang boleh ini mengkodok sholat sunnah yang kelewat, tapi khusus bagi mereka yang punya istiqomah. Ya, kalau nggak punya istiqomah melakukan sholat sunnah ini misalnya, ya dia nggak ada anjuran, ya nggak ada perintah, nggak ada anjuran untuk dikodok. Ya, kalau dipaksakan tetap kodok, ya nggak sah juga sholatnya, wong bukan waktunya, ya bukan Iya. waktunya. Nah, maka alternatifnya ya kita ambil ya kesunahan yang lain di luar kesunahan yang tidak bisa kita laksanakan. Islam itu
mengajarkan banyak model ibadah gitu ya. Bahkan yang termasuk ibadah sosial itu ya. Untuk apa namanya? Dalam konteks beribadah gitu. Jadi ibadahnya itu nggak harus kelihatan sholat gitu ya. Nah, itu muamalah ya yang baik itu kalau diniati dengan benar itu akan menjadi ibadah ghairu mahdud juga. Itu mungkin Bu Ida. Baik, makasih Ustadz ya. Siap. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Saya kira hari ini banyak banget pertanyaan ini. Semoga semuanya sehat-sehat. Sebenarnya Kita bisa ketemu saya minggu mau depan. tanya ilmu Amin. aku sedikit ya, tapi kayaknya terlalu jauh di luar konteks, Pak. Kapan-kapan aja. Oke, siap. Baik, mungkin itu dari kami ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Sama-sama. Saya izin. Nggih, monggo.